Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus para pemirsa Safinah TV yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya begitu banyak kepada kita semua. Di antara nikmatnya adalah bahwa kita telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada satu bulan yang sangat agung dan sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan, yang merupakan bulan yang paling utama, bulan yang paling agung dan sebagai penghulu seluruh bulan. Di antara keagungan bulan suci Ramadan ini adalah sebagaimana telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadis beliau, bahwa bulan suci Ramadan ini merupakan satu bulan yang penuh rahmat, penuh dengan keberkahan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan bahwa siang hari bulan suci Ramadan, malam harinya dan setiap saatnya itu memiliki keutamaan yang sangat banyak yang tidak dimiliki oleh siang hari, malam hari, dan saat-saat pada bulan-bulan yang lainnya. Napas-napas para shaimin sebagai tasbih dan tidur mereka menjadi ibadah. Semua amal ibadah mereka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan doa-doa mereka akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan ini merupakan bulan yang penuh hikmah dan penuh dengan manfaat, baik manfaat duniawi maupun manfaat ukhrawi. Hikmah dan manfaat duniawi bulan suci Ramadan ini ada yang berkaitan dengan masalah ekonomi atau masalah sosial, dan ada pula yang berkaitan dengan masalah kesehatan. Tentunya sebanyak apapun hikmah dan manfaat yang akan didapati oleh orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini, itu semua bersumber dari ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan derajat ketakwaan itu dapat diraih oleh mereka dengan melaksanakan ibadah puasa secara benar dan penuh ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, bahwa hikmah dan manfaat ibadah puasa adalah untuk mencapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan takwa merupakan sumber segala kebaikan dan sumber segala keberkahan duniawi dan ukhrawi. Dan hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman,
kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian semua untuk melakukan puasa di bulan suci Ramadan, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Ini hikmah berpuasa, tujuan berpuasa la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala telah banyak menyebutkan dan menjelaskan sifat-sifat orang-orang yang bertakwa di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Di antaranya adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, yakni bahwa di antara sifat-sifat orang-orang yang bertakwa adalah mereka menafkahkan sebagian rezeki yang telah kami anugerahkan kepada mereka, kata Allah. Dan pada bulan yang sangat agung dan mulia ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan setiap orang yang beriman agar bersedekah kepada fakir miskin. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa tasaddaqu ala fuqaraikum wa masakinikum." Dan bersedekahlah kalian pada bulan yang sangat mulia ini kepada fakir miskin di antara kalian. Bersedekah pada bulan yang mulia ini hendaklah dibarengi pula dengan penghormatan dan pemuliaan kepada fakir miskin, bukan dengan meremehkan mereka dan bukan dengan sambil merendahkan mereka. Ayatullah Jawadi Al-Amuli di dalam bukunya Hikmatul Ibadah pada halaman 133 beliau telah menulis, wala budda ay yakuna tasadduqu hadha maqrunan bil ihtirami wa qasdil qurbati la bit tahqiri wat tarahumi. Artinya, dan bersedekahlah pada bulan yang mulia ini, dan sedekah itu harus dibarengi dengan niat qurbatan ilallah subhanahu wa ta'ala. Niat ikhlas hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga dengan dibarengi adanya penghormatan kepada fakir miskin, dan bukan dengan penghinaan dan merendahkan mereka. Di dalam sebuah riwayat, Imam Ma'sum alaihissalam bersabda, innal mu'mina karimun wa in kana faqiran wal faqiru laisa bidhullin. Artinya, sesungguhnya seorang mukmin itu adalah mulia walaupun dia itu fakir, walaupun dia itu miskin. Dan kefakiran itu atau kemiskinan itu bukanlah merupakan kehinaan bagi orang yang mukmin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebagaimana telah kita pelajari dan kita pahami bahwa sedekah itu ada dua macam. Ada sedekah wajib seperti zakat dan khumus, dan ada sedekah sunnah atau mustahab seperti infak, memberikan bantuan, memberikan makan iftar kepada para shaimin, dan lain sebagainya. Jika sekiranya hanya sedekah mustahab saja, seperti membantu fakir miskin, yang diamalkan oleh seluruh kaum muslimin yang melaksanakan ibadah puasa, maka hal ini sudah cukup untuk mengentaskan kefakiran, membersihkan kemiskinan dari seluruh negara Islam. Tetapi jika sebagian besar kaum muslimin masih saja melalaikan dan mau menunaikan sedekah wajib dan sedekah mustahab, maka bukan saja kefakiran dan kemiskinan yang merajalela di tengah-tengah masyarakat, bahkan berbagai penyakit sosial lainnya pun akan tersebar di masyarakat atau di negara akibat mereka melalaikan infak, sedekah yang wajib dan yang mustahab. Perlu kita pahami bahwa kita ini dituntut untuk bersedekah, dan yang dituntut untuk bersedekah itu bukan hanya orang-orang yang kaya saja, bukan hanya orang yang memiliki harta benda saja, tetapi yang dituntut untuk bersedekah itu adalah orang-orang yang memiliki kelebihan,
sedikit apapun kelebihan tersebut. Orang yang memiliki kelebihan 1 butir kurma atau 1.000 rupiah, ya silahkan bersedekah dengan sebutir kurma atau 1.000 rupiah itu. Orang yang memiliki 2 kilo atau 5 kilo beras atau memiliki uang 10.000 atau 50.000 rupiah, silakan bersedekah dengan kadar seperti itu, dengan kadar dan ukuran yang dia miliki. Dan begitu seterusnya, masing-masing bersedekah dan berinfak dengan kadarnya yang berbeda-beda sesuai kemampuannya masing-masing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, man fattara minkum sha'iman lillahi fi hadha syahri, kana lahu bidzalika 'inda Allahi 'idqa raqabatin wa maghfirah." Faqila, "Ya Rasulullah, walaysa kulluna naqdiru 'ala dzalik." Faqala Rasulullah, "Ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah." Artinya, wahai manusia, barang siapa yang memberi makan iftar, berbuka puasa kepada seorang yang berpuasa karena Allah pada bulan mulia ini, maka ia akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sama dengan memerdekakan budak dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada sahabat Nabi yang bertanya, "Ya Rasulullah, tentu tidak semua kita ini mampu untuk melakukan hal itu." Rasulullah bersabda, "Ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin." Jagalah dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sebelah butir kurma. Itu hanya dengan bersedekah dengan sebutir atau sebelah butir kurma. Ini betapa pentingnya bersedekah pada bulan suci Ramadan. Dan kita insya Allah mampu untuk bersedekah setiap hari bulan Ramadan sesuai kemampuan kita masing-masing. Walaupun tidak mesti memberikan makan kepada orang yang iftar beberapa orang. Walaupun hanya dengan sebutir kurma, yaitu dianggap bersedekah dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Harapan dan doa kita semoga bulan suci Ramadan yang agung dan mulia ini menjadi momen bagi kita semua umat Islam untuk membentuk pribadi-pribadi yang sadar akan pentingnya berbagi dan bersedekah kepada kaum fuqara dan masakin. Jika sebuah hikmah puasa yang satu ini sudah dapat kita raih, insya Allah hikmah-hikmah yang lainnya akan dapat kita raih pula dengan baik. Dan kelak di akhirat kita akan melihat dan memetik hasilnya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini hikmah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dan mohon doa selalu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa la famikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.